Tanaman transgenik yang telah direkayasa genetiknya dalam arti sifat asli dari tanaman tersebut sudah tidak natural lagi. Proses pembuatannya biasanya dilakukan penggabungan antara tanaman utama dengan spesies tanaman lain yang berbeda atau bisa juga dengan makhluk hidup yang lain. Penggabungan gen asing ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman dengan sifat-sifat yang diinginkan. Nah, misalnya, pembuatan tanaman yang tahan suhu tinggi, suhu rendah, kekeringan, resisten terhadap organisme pengganggu tanaman, serta kuantitas dan kualitas yang lebih tinggi dari tanaman alami. Sebagian besar rekayasa atau modifikasi sifat tanaman dilakukan untuk mengatasi kebutuhan pangan penduduk dunia yang semakin meningkat, dan juga permasalahan kekurangan gizi manusia. Sehingga pembuatan tanaman transgenik ini juga menjadi bagian dari pemuliaan tanaman. Nah, kenapa dan apa tujuan pembuatan tanaman transgenik itu? Pada awalnya, rekayasa genetika atau modifikasi sifat tanaman itu tujuannya untuk meningkatkan produksi pangan dalam mencukupi kuantitas produksi tanaman. Kemudian, hal tersebut meningkat. Bukan hanya itu saja, tetapi juga terjadi rekayasa pada kandungan gizi dan dalam tanaman bisa lebih baik lagi. Nah, jenis tanaman pangan transgenik apa sih yang telah masuk di Indonesia? Paling utama dan terbanyak yaitu kedelai. Kedelai sebagian besar 70% dari kebutuhan nasional masih impor dari negara Amerika Serikat yang pengembangannya dilakukan melalui proses transgenik. Kedelai transgenik akan sangat menguntungkan jika dilihat dari sisi produktivitasnya yang tinggi. Pemerintah pun rupanya belum melarang penggunaan kedelai transgenik karena belum ada pembuktian ilmiah yang pasti mengenai efek produk GMO bagi kesehatan. Apa sih manfaat dari tanaman transgenik? Tanaman transgenik memiliki sejumlah manfaat potensial yang telah menjadi fokus penelitian dan pengembangan dalam bidang bioteknologi pertanian. Nah, beberapa manfaat utama dari tanaman transgenik ini meliputi yang pertama, ketahanan terhadap hama dan penyakit. Nah, tanaman transgenik ini dapat dirancang untuk menghasilkan protein yang toksin bagi hama tertentu. Nah, misalnya itu tanaman BT atau menunjukkan ketahanan terhadap serangan penyakit tertentu, mengurangi kerugian hasil panen, dan kebutuhan penggunaan pestisida. Nah, yang kedua itu peningkatan hasil pertanian. Tanaman transgenik dapat menghasilkan hasil panen yang lebih tinggi, mengurangi kerugian hasil akibat serangan hama dan kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, yang ketiga itu peningkatan kandungan gizi. Beberapa tanaman transgenik telah dirancang untuk meningkatkan kandungan nutrisi tertentu di dalam hasil panen. Nah, seperti peningkatan kandungan vitamin A di dalam golden rice. Nah, yang keempat, ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Tanaman transgenik dapat dirancang untuk bertahan di lingkungan yang keras seperti tanah kering atau tercemar. Nah, yang kelima itu pengurangan penggunaan pestisida. Tanaman transgenik yang tahan terhadap hama memungkinkan pengurangan penggunaan pestisida ini yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu yang keenam, peningkatan kualitas produk. Tanaman transgenik dapat meningkatkan kualitas produk pertanian seperti bentuk, rasa, dan masa simpan. Lalu yang ketujuh, pengurangan ketergantungan pada pestisida kimia. Penggunaan tanaman transgenik yang tahan terhadap hama dapat mengurangi ketergantungan petani pada pestisida kimia yang seringkali mahal dan berbahaya. Lalu yang kedelapan itu peningkatan kehidupan petani. Melalui peningkatan hasil panen dan pengurangan biaya produksi, tanaman transgenik ini dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup petani.
Lalu yang kesembilan, konservasi sumber daya alam. Peningkatan hasil pertanian dengan bantuan tanaman transgenik dapat membantu mengurangi tekanan pada lahan pertanian, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Dan yang terakhir itu penyediaan pangan yang lebih aman. Tanaman transgenik dapat membantu mengurangi kontaminasi dan penyebaran penyakit melalui hasil pertanian yang lebih sehat. Nah, ada banyak contoh tanaman transgenik yang telah dikembangkan dengan mengubah genetik mereka untuk tujuan tertentu. Nah, beberapa contoh tanaman transgenik yang paling terkenal itu yang pertama, tanaman jagung BT atau Bacillus thuringiensis. Tanaman jagung telah dimodifikasi genetik untuk menghasilkan protein dari bakteri Bacillus thuringiensis atau BT yang toksin bagi hama ulat. Ini memberikan perlindungan alami terhadap serangan ulat jagung tanpa perlu penggunaan pestisida kimia. Nah, yang kedua itu padi golden rice. Padi golden rice ini telah dimodifikasi untuk menghasilkan provitamin A atau beta-karoten dalam butir berasnya. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah defisiensi vitamin A di negara-negara berkembang yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Lalu yang ketiga itu ketahanan ganda pada tanaman kacang tanah. Beberapa varietas kacang tanah telah dimodifikasi untuk tahan terhadap serangan hama seperti hama ulat dan penyakit seperti penyakit bercak daun. Nah, contoh yang keempat itu ketahanan terhadap herbisida. Tanaman seperti kedelai dan jagung telah dimodifikasi untuk menjadi tahan terhadap herbisida tertentu, seperti glifosate, sehingga petani dapat menggunakan herbisida ini tanpa merusak tanaman itu sendiri. Nah, contoh yang kelima itu kentang transgenik. Beberapa varietas kentang transgenik telah dikembangkan untuk mengurangi produksi senyawa toksik yang disebut asam amin metil ciklopropenoat atau MCPA saat kentang digoreng. Nah, yang keenam, ketahanan terhadap kekeringan. Beberapa tanaman seperti gandum dan jagung telah dimodifikasi untuk tahan terhadap kondisi kekeringan atau tanah dengan kandungan garam yang tinggi. Lalu contoh yang ketujuh, tanaman berkebun transgenik. Tanaman seperti tomat dan stroberi telah dimodifikasi untuk memperpanjang masa simpan dan meningkatkan keawetan. Lalu yang kedelapan, tanaman karet transgenik. Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengembangkan klon tanaman transgenik yang menghasilkan lebih banyak lateks. Lalu yang kesembilan itu ketahanan terhadap hama tanah. Nah, yang kesembilan itu ketahanan terhadap hama tanah. Beberapa tanaman pertanian seperti tebu telah dimodifikasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap hama tanah seperti nematoda. Lalu yang terakhir itu tanaman transgenik untuk ekonomi rumah tangga. Contoh lain meliputi tanaman transgenik untuk memproduksi serat yang lebih kuat. Contohnya itu kapas atau tanaman hias yang tahan terhadap penyakit. Nah, pengembangan dan penerapan tanaman transgenik bervariasi berdasarkan negara dan situasi lokal. Setiap tanaman transgenik dirancang untuk memenuhi kebutuhan tertentu seperti meningkatkan hasil panen, mengurangi penggunaan pestisida, dan meningkatkan nilai gizi. Nah, kesimpulan dari tanaman transgenik ini adalah bahwa mereka memiliki potensi manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pertanian dan kesejahteraan manusia. Namun, penggunaan dan pengembangan tanaman transgenik ini juga memunculkan berbagai isu etika, keamanan, dan lingkungan yang perlu diperhatikan.